Perkenalkan, nama saya Veronica Dinanovita dari kelas 1.2 dengan NIM 20G10070 jurusan akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang tema seminari pada tanggal 1 Desember 2020, yaitu menghidupi kasih di antara kita yang berbeda, dengan narasumber Suster Francisca Romana Wiryaningsi dan Bapak Gregorius Endoro. Cinta kasih menurut agama Katolik yaitu kita semua agama yang kita anut mengajarkan kasih kepada Allah yang dinyatakan dalam ibadat dan upacara keagamaan. Kekhasan Yesus ialah bahwa ia mewujudkan kasih kepada Allah dalam kasih kepada manusia. Saya mengambil kutipan kitab suci yaitu Yohanes bab 13 ayat 35 yaitu, "Di sini semua orang akan tahu bahwa kamu murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Dengan demikian, iman Kristen tidak hanya ditandai dengan peri kemanusiaan, tetapi juga seluruhnya diakarkan dalam kehidupan yang nyata. Manusia baru menjadi diri sendiri dengan sepenuhnya, kalau berhadapan dengan pribadi yang lain. Allah tidak pernah dapat ditangkap selain dalam diri Yesus Kristus. Di dalamnya, Allah menampilkan diri dalam rupa seorang manusia. Allah selalu nyata bagi orang-orang yang beriman dan percaya kepadanya. Baginya menjadi nyata dalam diri sesamanya. Maka di dalam situ, manusia ditantang dengan seluruh kehidupannya. Kasih kepada sesama bukan hanya tentang hubungan baik dan manis. Manusia senantiasa menyadari keterbatasan dan kelemahannya sendiri. Dari pengalaman pribadi, ia mengetahui bahwa hidupnya merupakan suatu misteri yang tak mungkin dipahami dengan sepenuhnya. Dan mengetahui pula bahwa tidak pernah penuh dan sempurna. Dalam kasih, ia mau menerima dan mengakui semua itu juga dalam sesamanya. Kasih pertama-tama berarti hormat akan pribadi manusia. Pesannya yaitu, saat ini sebagai generasi muda kita membutuhkan sapaan. Dengan tinggal di Indonesia, kita akan melihat berbagai macam agama yang membuat kita terdorong untuk menghormati satu sama lain dan membiarkanlah yang berbeda tetap berbeda. Kita tidak boleh saling mengejek karena kita berbeda. Di setiap pengajaran pasti diajarkan untuk mengasihi. Jika kita tidak bisa mengasihi, maka kita akan membenci dan kita juga tahu akibat dari membenci, yaitu akan terjadi perkelahian dan permusuhan. Sekarang tugas kita bersama sebagai generasi muda yaitu kita harus saling mengasihi, karena menciptakan perdamaian merupakan sesuatu yang sangat baik. Sebagai generasi muda, kita perlu memulai mengembangkan sikap toleransi dan menghormati sesama yang beragama. Terima kasih. Saya mengambil contoh kasusnya yang seperti yang terjadi di lingkungan tempat tinggal saya. Di lingkungan tempat tinggal saya, mayoritas adalah orang-orang yang beragama Islam, dan yang beragama Katolik sangat sedikit atau minoritas. Tetapi kami di sini saling menghormati satu sama lain. Contohnya seperti ketika yang beragama Katolik sedang merayakan Natal atau sedang merayakan misa di gereja, yang beragama Islam membantu dengan mengamankan parkiran supaya tidak ada terjadi apapun yang akan menimpa sepeda motor atau kendaraan-kendaraan. Dan tidak pula ketika yang beragama Islam sedang merayakan ibadah di masjid, seperti contohnya saat Idul Fitri, tidak lupa pula yang beragama Kristen membantu dengan mengamankan sepeda motor milik mereka yang sedang menjalankan ibadah di masjid. Dengan begitu kita bisa membangun rasa persaudaraan antara sesama agama yang berbeda dan
menumbuhkan rasa menghormati satu sama lain walaupun kita berbeda, tetapi kita tinggal di lingkungan yang sama.